Pemirsa Cahaya Pagi, siapa nih di sini yang suka dengan kuliner kerang-kerangan? Wah, rasanya sayang banget ya buat yang nggak suka makan kerang-kerangan karena rasanya luar biasa. Nah, yang sekarang kita bahas nih adalah kerang oyster atau kerang tiram yang disebut-sebut sebagai rajanya kerang karena cita rasa dan manfaatnya yang berlimpah. Tapi pemirsa ingat nih, jangan pernah mengonsumsi kerang tiram dalam keadaan mentah ya. Wah, meriah sekali ya sajian yang satu ini. Bagi para penikmat makanan laut, olahan aneka kerang seperti ini sudah pasti menjadi salah satu incaran, ya kan? Ada kerang darah, kerang ijo, kerang salju, kerang bambu, kerang madu, dan masih banyak lagi. Pokoknya semuanya dijamin enak. Tapi jangan sampai melewatkan kerang yang satu ini ya. Kerang oyster atau tiram merupakan salah satu jenis kerang laut terbaik. Oyster alias tiram sering dijuluki sebagai raja dari segala kerang karena rasa dan khasiatnya mantul. Oyster atau tiram ini sangat tinggi protein namun rendah kalori dan lemak. Bahkan disebutkan jika tiram adalah satu-satunya jenis kerang yang paling rendah kandungan kolesterolnya. Selain itu, kandungan zat besi, vitamin D, dan zinc yang ada di dalam daging tiram sangat baik untuk regenerasi sel tubuh kita, terutama untuk para orang tua dan lanjut usia agar tetap sehat dan pastinya bugar. Tiram juga kaya akan asam omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan otak dan jantung, sehingga cocok dikonsumsi anak-anak. Islam juga sangat menganjurkan umatnya senantiasa mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal. Salah satunya adalah yang berasal dari dalam laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Untuk mendapatkan tiram, sebaiknya menangkapnya di area pesisir pantai yang banyak bebatuan karang atau di sekitar pepohonan bakau. Karena habitat yang paling disukai tiram yakni menempel di bebatuan atau di akar-akar pohon. Ciri khas paling menonjol dari cangkang tiram yakni berwarna kehitaman, cangkangnya seperti batu karang dengan lapisan kapur yang menempel tak beraturan. Sebelum diolah, tiram yang baru ditangkap langsung dicuci bersih, lalu direbus untuk menghilangkan kotoran dan memudahkan untuk membuka cangkangnya. Nah, setelah itu daging tiram pun akan mudah untuk diambil. Karena rasa daging yang sudah gurih, biasanya tiram dimasak secara sederhana saja dan tidak banyak dicampur aneka bahan lain. Salah satunya ditumis pedas seperti ini. Cukup tumis aneka bumbu dan rempah yang sudah dihaluskan, lalu masukkan potongan daging tiramnya. Jika ingin mendapatkan cita rasa yang berbeda, tiram juga sangat nikmat dimasak menjadi pepes bakar seperti ini. Cara membuatnya juga mudah kok. Haluskan semua bumbu dan rempah, lalu campurkan dengan potongan daging tiram. Tambahkan sedikit air, rebus hingga mendidih. Nah, setelah itu bungkus rebusan daging tiram berbumbu ini dengan daun pisang. Terakhir tinggal dibakar sebentar aja sampai aromanya harum. Tumis pedas dan pepes tiram ini sangat cocok loh jika disajikan dengan nasi hangat. Namun perlu diwaspadai juga nih, sebaiknya tidak mengkonsumsi tiram dalam kondisi mentah. Karena di dalam daging tiram mentah terdapat bakteri jenis Vibrio yang dapat menyebabkan diare, mual, infeksi darah, bahkan hingga resiko kematian. Segala yang merugikan dan membahayakan tidak dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri ataupun membunuh orang lain. Yakinlah Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29.